merah itu berarti sudah saya rekam. Langsung bisa dimulai. Iya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang dulu, Bu? Bu Netri. Ya, Bu Netri. Saya yang jadi coach-nya dulu, Bu. Berarti Maya yang jadi coach. Iya. Masih ada lagi satu kelompok lagi ya. Kelompok 5 sebentar. Ya. Selamat sore, Bu Maya. Selamat sore, Ibu Netri. Bagaimana kabarnya Ibu Maya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu Netri. Alhamdulillah. Selamat datang di sesi coaching kita hari ini. Langsung bergabung, Bapak Ibu. Dari informasi yang saya terima, Ibu Maya baru pindah dari sekolah swasta menjadi dan mengajar sekarang di sekolah negeri sebagai guru kelas SMA LB. Dengan hambatan pendengaran, apa tujuan yang ingin Ibu Maya capai dari sesi ini? Ya, baik. Terima kasih, Ibu Netri. Tujuan saya adalah ingin mencari strategi yang efektif untuk mengajar siswa saya yang mengalami hambatan pendengaran, Ibu. Di mana di sini saya mempunyai 2 siswa dengan kelas yang berbeda. Yang pertama yaitu Wahyu di kelas 10 dan Yunia di kelas 12, Ibu. Nah, mereka ini, Ibu, memiliki kemampuan yang berbeda, Ibu. Dan mereka ini juga kesulitan dalam berbahasa isyarat yang baik, di mana si Wahyu ini belum bisa menggunakan bahasa isyarat yang baik, dan namun si Yunia ini sudah cukup mahir gitu, Bu. Nah, selain itu saya juga ini, Bu, mendapat keraguan untuk memilih program vokasionalnya yang tepat untuk mereka, Ibu, karena di SMA itu kami di SLB lebih banyak vokasionalnya, Ibu. Oh iya, baik Bu Maya. Jadi tujuan kita hari ini adalah ya silakan yang kelompok 1 menentukan strategi karena waktu yang kita lebih mepet, sesuai silakan untuk ya. mengajar kedua siswa dengan kemampuan yang berbeda dan Silakan merencanakan program kita strategi maksimalnya 15 menit yang maksimalnya sesuai. ya. Satu orang, Dan satu mari apa? kita Satu lanjutkan CGP. sesi ini dengan Ya, mengidentifikasi masalahnya yang lebih dalam. Nah, sekarang apa yang menjadi tantangan besar dalam menghadapi situasi ini menurut Anda? Menurut Ibu Maya? Jadi Ibu, tantangan utama Maya yaitu metode mengajar saya yang biasanya menggunakan ceramah. Ternyata metode ini tidak cocok untuk siswa tunarungu saya, Ibu. Nah, setelah saya melakukan pendekatan atau asesmen diagnostik, saya menyadari bahwa mereka ini lebih menyukai belajar secara visual atau kinestetik, Ibu. Nah, seperti menggunakan laptop, menggunakan gambar-gambar atau kerja kelompok, Ibu. Nah, saya juga kesulitan nih, Ibu, dalam menentukan program vokasionalnya yang tepat karena mengingat alat dan bahan di sekolah terbatas, Bu. Oh iya, menarik sekali bahwa Bu Maya sudah melakukan asesmen diagnostik dan menemukan bahwa gaya belajar mereka lebih ke yang visual dan kinestetik. Jadi dari sini apa yang sudah Ibu Maya coba lakukan sejauh ini untuk menyesuaikan metode pengajaran dan dengan gaya belajar anak-anak tersebut? Sejauh ini saya sudah merancang pembelajaran berbasis proyek, Ibu, di mana mereka ini membuat sebuah karya dalam bentuk poster, di mana kemarin itu saya tentang mata pelajarannya tentang IPA, yaitu perkembangbiakan hewan, dan ketika mereka telah membuat proyek bentuk poster ini, mereka melakukan presentasi hasil yang mereka buatkan di depan kelas menggunakan bahasa isyarat yang dia pahami gitu. Namun gini, Bu, untuk program vokasionalnya saya masih ragu nih, Bu, apakah yang harus saya fokuskan. Misalnya nih, untuk siswa saya difokuskan ke menjahit atau ke tata gerahanya, karena mengingat di sekolah saya itu masih keterbatasan alatnya gitu, Bu.
Jadi itu langkah-langkah yang Ibu Maya rencanakan itu adalah sudah cukup bagus untuk mengatasi tantangan dalam vokasional. Bagaimana jika Ibu Maya membagi program vokasional itu sesuai minat siswa dalam menggunakan alat yang sudah tersedia di sekolah? Sepertinya itu bisa jadi solusi yang bagus nih Bu, karena mungkin saya bisa membagi vokasionalnya mungkin ya Bu ya menjadi dua. Mungkin untuk si Wahyu ini bisa saya fokuskan ke tata gerahanya karena ia lebih tertarik pada kegiatan yang melibatkan pengaturan barang, atau mungkin untuk Yunia ini bisa saya fokuskan ke keterampilan menjahit. Nah, saya akan memastikan alat dan bahan tersedia untuk kedua program ini, Ibu. Oh iya, rencana yang sangat bagus dan Ibu Maya juga bisa mencobakan memulai dengan pendekatan ini dan melihat bagaimana hasilnya berjalan. Dan selanjutnya, apakah Ibu Maya sudah berdiskusi dengan rekan sejawat tentang ide-ide yang Ibu Maya rencanakan? Ya, saya sudah berdiskusi dengan rekan sejawat di sekolah, Ibu, dengan beberapa guru, dan mereka cukup mendukung terhadap program yang saya rancang ini. Tapi saya masih ragu nih, Bu, karena perlu memonitor lebih lanjut nih perkembangan siswa setelah menerapkan strategi ini baru untuk siswa saya gitu, Bu. Oh, jadi sangat bagus sekali ide Bu Maya. Jadi rencana aksi Ibu Maya adalah melanjutkan pembelajaran proyek dalam pendekatan visual dan kinestetik, serta membagi vokasi berdasarkan minat siswa. Dan bagaimana Ibu Maya memastikan semua rencana itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, seperti itu Bu Maya. Mungkin saya akan mengamati perkembangan siswa saya secara teratur, Ibu, baik dalam bentuk kelompok maupun dalam program vokasional yang saya jelaskan tadi kepada Ibu. Nah, selanjutnya mungkin saya juga akan meminta umpan balik dari siswa saya mengenai metode baru ini yang saya rancang. Nah, seterusnya mungkin saya akan melakukan diskusi dengan rekan-rekan guru di sekolah Ibu untuk memastikan atau mendapat dukungan dari mereka gitu Bu, dari rencana yang saya rancang tersebut. Iya, bagus sekali Bu Maya. Tindak lanjut yang sangat penting dan memastikan hasil yang ingin tercapai. Jadi jika ada tantangan baru, kita bisa mendiskusikannya lagi di sesi berikutnya. Dan untuk saat ini bagaimana perasaan Bu Maya setelah membuat rencana yang Ibu Maya utarakan tadi? Saya merasa lebih yakin dan siap untuk mencoba metode ini, Ibu, dan terima kasih atas Ibu Netri yang telah membantu saya. Iya, sama-sama Ibu Maya. Saya yakin Ibu Maya bisa melakukannya dengan baik. Sampai jumpa lagi pada sesi coaching berikutnya. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Ibu Netri. Kita langsung lanjut ke sesi berikutnya Bu Maya. Oke, baik Ibu. Sekarang Bu Maya yang jadi coach-nya, saya yang jadi coaching-nya. Baik Ibu, selamat sore Ibu Netri. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Ibu Maya. Alhamdulillah kabarnya baik Bu Maya. Ya, kita langsung saja ya Ibu ke sesi tanya jawab. Iya Bu Maya, siap. Nah, sebelumnya kita mulai. Bagaimana sih perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini?
Adakah hal khusus yang ingin Ibu diskusikan pada saat ini, Ibu? Sejujurnya saya merasa tegang karena ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Oke, tentu saya menghargai kejujuran dari Ibu Netri. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama Ibu dengan permasalahan Ibu. Nah, Siap, Bu. apa sih tujuan yang ingin Ibu Netri capai dari sesi coaching kita kali ini, Ibu? Adapun tujuan yang ingin saya capai adalah untuk meningkatkan presentasi saya di depan umum. Baik. Apa identifikasi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Tujuan akhirnya dari ini adalah saya ingin percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi yang saya berikan. Bagus sekali, Ibu. Apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu inginkan dari sesi coaching kita hari ini? Saya ingin presentasi itu berjalan dengan lancar dan tampil itu dengan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback yang positif dari audiensnya, seperti itu Bu Maya. Oke. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi itu, Ibu? Yang membuat saya kesulitan dalam melakukan presentasi itu adalah sering lupa dengan kata-kata dalam presentasi. Baik, Ibu, boleh diceritakan lebih lanjut, Ibu, bagaimana perasaan itu muncul? Di mana rasa takut itu muncul ketika memberikan materi atau penjelasan kepada audiens itu, saya takut ragu atau salah karena audiens yang saya hadapi itu adalah orang-orang yang saya rasa lebih pintar dan lebih memiliki ilmu yang tinggi daripada saya. Jadi apa yang saya utarakan itu rasa-rasanya rasa-rasa ada yang salah sehingga saya merasa gugup untuk menyampaikannya. Walaupun yang saya sampaikan itu benar, tapi saya kurang percaya diri untuk menyampaikannya karena saya merasa tekanan itu untuk menyampaikannya sehingga merasa tidak sempurna. Seperti itu Bu Maya. Oke. Saya paham apa yang Ibu rasakan. Namun bagaimana sih Ibu Netri menghadapi situasi tersebut? Saya menghadapi situasi itu, saya berusaha untuk tetap tenang dan memfokuskan diri untuk tetap memberikan apa yang saya bisa, walaupun rasa gugup itu belum hilang. Jadi saya usahakan untuk melatih emosi saya agar emosi positifnya yang keluar, seperti itu Mbak Maya. Dan saya pada saat ini merasa terbantu sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung dan membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi pada saat melakukan presentasi. Dan saya pada saat ini saya merasa didengar dan dirasa diberikan dukungan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Kita akan sama-sama ya Bu ya untuk mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang Ibu Netri alami saat ini. Dan apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan, Ibu? Yang ingin ditambahkan
mungkin rasa percaya diri itu lebih ditingkatkan lagi dan lebih ditingkatkan saat melakukan presentasi dan saya yakin dengan bimbingan ini, dengan kita berdiskusi seperti ini, saya bisa, insya Allah bisa mencapainya. Seperti itu, Bu Maya. Oke, baik. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Tujuannya saya di mana adalah lebih mempersiapkan diri dan mempersiapkan materi yang baik dan berlatih untuk melakukan presentasi itu baik di depan cermin dan mencari feedback dari mentor atau rekan-rekan yang memiliki pengalaman yang lebih tinggi. Bagus sekali ya Ibu Netria. Adakah prioritas yang ingin Ibu miliki dalam rencana aksi ini, Ibu? Prioritasnya saya akan mempersiapkan materi presentasi itu dengan baik dan berlatih lebih banyak lagi sehingga rasa percaya diri bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan itu akan membantu dan mengatasi saya gugup. Kalau materinya sudah saya siapkan, mungkin rasa percaya diri saya itu akan lebih muncul, Bu Maya. Oke, apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi ini, Ibu? Strateginya saya akan mencoba mencari referensi tentang materi presentasi yang baik dan mempersiapkan slide-slide presentasi yang menarik dan melatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh sehingga saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Ide yang bagus ya Bu ya, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik dilaksanakan. Jadi rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan dari presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini, Ibu? Tindak lanjut dari rencana ini adalah di mana saya akan mencoba mempraktikkan strategi yang direncanakan itu dalam waktu dekat. Dengan demikian saya akan bisa menilai bagaimana presentasi saya setelah kita berdiskusi ini. Seperti itu, Bu Maya. Baik. Apa nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Komitmen saya adalah yang pertama mempersiapkan diri terlebih dahulu. Setelah mempersiapkan diri dan mempersiapkan materi presentasi terbaik dan berlatih serta mencari informasi dan meminta dukungan kepada para mentor atau orang yang berpengalaman. Seperti itu, Bu Maya. Baik Ibu Netri, kata Ibu Netri tadi ada mentor, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang Ibu buat, Ibu? Saya akan meminta bantuan itu kepada teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam melatih melakukan presentasi. Dan saya percaya dukungan dari teman-teman dan semua orang yang membantu itu akan menjadi pendorong dan motivasi bagi diri saya untuk melakukan perubahan dan dalam perbaikannya. Baik Ibu Netri, sangat bagus sekali. Jadi bagaimana sih dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching saat ini Ibu yang kita lakukan? Di mana saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya.
di mana pada kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga menjadi sebuah perjalanan berkelanjutan untuk menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif. Seperti itu, Bu Maya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Netri. Semoga coaching ini bisa membantu Ibu Netri. Mungkin kalau ada permasalahan lagi atau yang ingin dibicarakan, mungkin kita akan melakukan coaching selanjutnya ya, Ibu Netri. Iya, sama-sama Bu Maya. Terima kasih ya Bu Maya sudah mendengarkan dan mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Baik, terima kasih Bu Netri. Selamat sore. Ya, sama-sama Bu Maya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Bu Maya udah selesai, udah rampung ya? Sudah Ibu. Alhamdulillah Ya, udah saya Bu. mau berefleksi dulu, mungkin diancar-ancar refleksinya ditulis, nanti di Menrum dilanjutkan. Sebentar lagi saya berikan pemberitahuan gabung di Menrum lagi ya. Karena dengan kita di room 1 itu masih tergantung apa yang sedang karena dia terlambat. Oke, silakan. Oke, baik Bu. Ya, terima kasih. Dan kalau sudah selesai ini saya tutup aja dulu rekamannya. Karena udah selesai ya kelompok ini, saya tutup rekamannya.